MotoGP Mandalika 2022 masuk momen kritis. Ini yang bikin Bang Zul was-was. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ajang motor Grand Prix pada Maret 2022 di sirkuit Mandalika sudah di depan mata. Kesuksesan ajang ini menjadi harga mati mengingat MotoGP Maret 2022 adalah pengalaman pertama Nusa Tenggara Barat dan Indonesia setelah kembali ditunjuk Dorna Sport menjadi tuan rumah balap jet darat. Menurut Gubernur NTB, Dr. Zulkifli Mansyah, persiapan pre-season balapan MotoGP pada Minggu kedua Februari masuk momen kritis. Pasalnya, selain logistik yang lebih besar, pembalap dan para kru yang terlibat akan menguji sirkuit baru, sehingga kesiapan ini akan menentukan suksesnya balapan perdana MotoGP di sirkuit Mandalika. Oleh karena itu, Gubernur NTB meminta koordinasi intensif para stakeholder terkait evaluasi dan pembenahan cepat dilakukan. Misalnya, host balapan. Kata Gubernur NTB Zulkifli Mansyah dilansir dari laman Pemprov NTB. Menurut Bang Zul, host balapan sudah tidak lagi dipegang oleh Mandalika Grand Prix Association, tapi dipegang oleh Federal International The Motorcyclism. Karena itu, koordinasi soal marsal balapan seperti di USPK bulan lalu harus dibahas lagi, kata Bang Zul. Bang Zul juga perlu memastikan pembenahan infrastruktur lingkar sirkuit termasuk pelebaran jalan dan penataan kawasan, kesiapan destinasi pariwisata, akomodasi, transportasi, dan promosi. Pasalnya, dampak ajang MotoGP bagi pariwisata NTB dan Indonesia sangat besar. Namun demikian, Bang Zul mengingatkan pelaku bisnis mulai dari pelayanan wisata sampai hotel harus bisa memanfaatkan peluang dan tetap menjaga citra pelayanan prima. Harga-harga tidak terlampau mahal, tetapi harus menguntungkan untuk pebisnis lokal. Begitu juga dengan masyarakat kita. Tambahnya, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf, Rizky Handayani mengatakan, 7 deputi kementerian siap membantu penyelenggaraan MotoGP. Ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat NTB karena kompleksitas event MotoGP, termasuk juga persiapan SDM yang akan terlibat, ujar Rizky Handayani. Menurutnya, seluruh aspek persiapan mulai dari side event dan main event juga melibatkan ITDC sebagai pengelola kawasan agar tanggung jawab terdistribusi dengan baik. Mulai manajemen tiket, fasilitas penonton, dan penyelenggaraan event utama pada 20 Maret 2022 mendatang. Begitu juga dengan 5 desa wisata prioritas lingkar Mandalika yakni Sade, Senggol, Prabu, Bertak, dan Sukaraja telah disiapkan program pendampingan. Sekarang tinggal teknis promosi agar wisatawan datang dalam paket tour. Diumumkan, ini harga tiket MotoGP Indonesia 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar baik datang untuk pencinta MotoGP tanah air, sebab Mandalika Grand Prix Association resmi mengumumkan harga tiket MotoGP Indonesia 2022 yang dimulai dari Rp115.000. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika Lombok dipercaya menjadi tuan rumah untuk balapan MotoGP Indonesia 2022. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022. Kini MGPE telah merilis harga tiket yang akan terjual. Tiketnya pun terbagi dalam 3 kategori, yakni General Admission, Standar Grandstand, dan Premium Grandstand. Untuk General Admission, tiket harian dijual dengan harga berbeda. Untuk hari pertama, Jumat 18 Maret, tiket dijual dengan harga Rp115.000. Keesokan harinya, tiket dilepas dengan harga Rp287.500.
Sementara itu, untuk hari balap, tiket general admission dijual dengan harga Rp575.000. Jika berminat dengan paket 2 hari, Sabtu dan Minggu, tiket dapat didapat dengan harga Rp805.000. Selanjutnya, ada tiket untuk grandstand yang tiket hari pertamanya dijual dengan harga Rp230.000. Sementara itu, tiket hari kedua bisa didapatkan dengan harga Rp747.000. Untuk Minggu, tiket standar grandstand akan dijual dengan harga Rp1.150.000. Lalu untuk tiket pada 2 hari harganya menjadi Rp1.725.000. Untuk premium grandstand, MGPA membaginya ke 2 harga. Untuk Jumat, tiket dapat ditebus dengan harga Rp431.250 dan Rp373.250.000. Sementara itu, tiket untuk Sabtu harganya menjadi Rp1.150.000 dan Rp1.063.750. Salah satunya Grand Prix Association terus meningkatkan kelengkapan penyelenggaraan balapan serta sarana dan prasarana pendukung Pertamina Mandalika International Street Circuit demi memenuhi syarat homologasi penyelenggaraan MotoGP. MGPA terus berkomunikasi secara intensif dengan sejumlah pihak seperti Ikatan Motor Indonesia, Dornasport, dan Federasi Balap Motor Internasional untuk memenuhi syarat homologasi yang didasarkan pada ketentuan FIM. Pihak penyelenggara juga tengah meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan tim balap maupun penonton yang hadir, perbaikan akses keluar masuk kendaraan pun pedestrian, dan aliran drainase di sirkuit Mandalika, kemudian penataan landscape serta penyelesaian pembangunan pit building. Dan juga akan dibangun tambahan grandstand di 11 titik yang mengelilingi sirkuit untuk kenyamanan penonton. Selain meningkatkan kelengkapan sirkuit, penyelenggara juga berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggara ajang balap motor di Pertamina Mandalika International Street Circuit, sehingga penyelenggaraan motor tahun depan akan lebih baik dan memenuhi ekspektasi semua pecinta balap motor. Kami mohon dukungannya agar persiapan menjelang MotoGP ini dapat berjalan lancar, sehingga kita dapat menyaksikan kembali balap MotoGP digelar di negara kita setelah penantian panjang selama 24 tahun, katanya. MotoGP Mandalika 2022, Mario Surya Aji, harapan baru Indonesia menuju kelas premier. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tahun depan, MotoGP Mandalika 2022 akan resmi dimulai. Sirkuit Mandalika akan jadi saksi bisu digelarnya balapan kelas atas sepeda motor paling bergengsi di dunia itu. Salah satu yang menarik adalah pada MotoGP Mandalika 2022 nanti, Indonesia punya pembalap tuan rumah yang sangat dinantikan, Mario Surya Aji. Mario Surya Aji, pembalap 17 tahun itu akan mentas di kelas Moto3. Bukan hanya di MotoGP Mandalika 2022 saja, Mario Surya Aji bakal tampil penuh waktu sepanjang musim depan. Musim depan akan jadi musim debut pembalap lulusan Asia Talent Cup itu setelah pernah menjajal Moto3 2021 melalui fasilitas wildcard. Mario Surya Aji akan bergabung di Honda Tim Asia, sama seperti pendahulunya Andi Gilang. Namun Mario telah memiliki tekad dan ambisi besar bahwa ia tak ingin prestasinya stagnan di kelas Moto3 saja. Mario memiliki impian besar untuk debut di kelas utama sekaligus bersaing dengan idolanya Marc Marquez. Saya bersemangat untuk musim pertama saya di Moto3. Ini adalah salah satu impian saya yang jadi kenyataan. Saya tidak sabar memulainya, ujar Mario Surya Aji disandur dari wawancara eksklusif Motorsport. Setelah 3 musim di CEV Moto3, saya sekarang siap untuk melangkah ke Moto3. Saya tahu semua trek Eropa dan motornya sangat mirip. Ini adalah tantangan yang tidak akan mudah, tapi saya optimis bisa berada di sana, ungkapnya. Target pertama yang telah dipikirkan Mario adalah mempelajari trek dan juga kelebihan lawan.
Selain itu, dia juga ingin berusaha mendapatkan proses adaptasi yang cepat sehingga bisa cepat nyetel. Memang disayangkan, debut saya saat wildcard tahun ini hasilnya beragam yang membuat saya sulit adaptasi, kata Mario yang sempat jatuh dan cedera di Portimao. Namun di musim depan saya pikir saya perlu belajar beradaptasi dengan cepat dalam situasi apapun. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mempelajari trek dan rival saya, serta membuat kemajuan banyak mungkin di balapan. Jika saya bisa membuat kemajuan, hasilnya akan datang, kata dia. Sejauh ini belum pernah ada pembalap Indonesia yang debut di kelas utama MotoGP. Paling bagus ada di kelas Moto2, namun itu pun hasilnya sangat sulit untuk menembus 10 besar. Hal itu bisa saja menciptakan tekanan tersendiri bagi Mario. Ini menjadi target saya, berada di sana di MotoGP. Mungkin butuh waktu sekitar 5 tahun lagi, kata Mario. Jika saya terlalu banyak memikirkan soal menjadi pembalap Indonesia pertama di MotoGP, itu akan mendatangkan banyak tekanan. Sehingga saya ingin balapan terutama untuk diri saya sendiri dan untuk tim. Balapan MotoGP menarik perhatian besar di Indonesia dan saya dapat banyak dukungan dari penggemar. Saya sangat menghargainya dan saya rasa ini jadi motivasi saya, kata Mario lagi.